ini kan sekarang beasiswa di mana-mana juga Iya. lagi sangat dicari oleh mahasiswa sekarang. Nah, trik supaya kita bisa dapat itu Beasiswa ya. Harus apa yang harus kita tunjukkan gitu ya. Iya. Ya pengalaman pribadi sih dulu dan ngamati teman-teman sekarang gitu ya. Pertama, Halo viewers, kembali di podcast kesayangan kita, IKA Tech Site, Inspiring New Insight. Kembali kita akan menampilkan narasumber yang sangat menarik dan tentu saja siap diambil inspirasinya oleh kita semua. Saya langsung saja, saya sapa, pagi ini saya sedang bersama Mas Subhan. Beliau adalah Teknik Sipil Angkatan 2003. Halo Mas Subhan, apa kabar? alhamdulillah sehat Mas. Aduh, sehat. Mas gimana, sehat? Sehat. Aduh, alhamdulillah bisa hadir di IKA Tech Site yang luar biasa. Jadi begini Mas, Mas Subhan ini betul ya 2003 ya? Betul. Wah, kuliah masih di atas bawah? Kuliah sudah di atas dong. Udah di atas Tembalang, ya? Di Tembalang ya. Iya. Coba cerita deh Mas, gimana itu tentang suasana kuliah saat-saat itulah, biar kita mengenang nih. Siap. Ini menarik ya. Jadi saya tuh 2003 pertama kali kuliah sekalian cari kos. Karena kan registrasinya di Peleburan waktu itu di Auditorium Imam Barjo. Lalu ke kampus supaya tahu kampus dan yang utama cari kos-kosan. Nah, kos-kosannya dapat di Jalan Baskoro. Yang dimana kos-kosan saya itu sebelahnya persis base campnya 98 gitu loh. Oh. Jadi ya 9899 lah. Jadi ya saya kalau bolak-balik kampus tuh ya ada rasa takut. Ada rasa seneng. Senengnya kalau ada kerjaan atau ada tugas apa kan minjemnya gampang gitu. Tapi kalau kita perilakunya salah sedikit atau seperti apa kan kita, waduh ini berat juga nih. Tapi ya alhamdulillah bisa dilalui. Dan dulu kan masih banyak lahan kosong ya, belum sepadat ini. Jadi hanya kampus teknik, peternakan, perikanan, MIPA, sama psikologi kalau nggak salah. Jadi ya kanan kiri masih lapangan bola dan sebagainya. Kira-kira itu sih Mas, ya menarik lah namanya. Nah, Mas Subhan tuh lulus tahun berapa? Saya September 2007. 2007 ya. Termasuk lulusan pertama di 2003 ada 7 orang kalau nggak salah. Dan alhamdulillah 7 orang itu saat ini ya sudah ditugasi termasuk dalam senior leader di BUMN maupun swasta. Wow, keren. Angkatan saya itu ada Indra Jodi, itu dia sekarang GM Ops-nya Divisi Infrastruktur PTPP. Nanti perlu diundang juga tuh Indra. Oh, siap. Terima kasih. Terus ada juga Mas Indra udah disebut nih. Siap. Ada juga di Kementerian PU dan lain sebagainya. Ya insya Allah kita siap lah untuk IKTeksi dan Alma Mater dan Jadi itu batch 1 lulus angkatan 2003 ya? Iya, Wis, pertama. cerdas juga beliau ini. Karena beruntung. Karena ngepeknya itu komplit Mas. Mas, kalau dulu SMA di? Saya SMA Negeri 1 di Cirebon, Palimanan. Loh, wong Jawa Barat ya? Iya, wong Cirebon. Oh, dari Cirebon ya? Cirebon, Ternyata. ya, Saya pikir kita dari Jawa Tengah di sana, bukan ya? Oke. Gimana caranya bisa masuk Undip tuh Mas? Ya sebetulnya masuk teknik sipil Undip tuh juga musibah Mas. Karena saya pilihan 1 sipil ITB Mas. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin Allah kasih yang terbaik. Dan ya saya yakin sih apapun yang melekat pada kita sekarang dan nanti tuh pasti yang terbaik menurut Allah. Dan saya rasakan betul. Coba kalau saya dulu di sipil Undip misalnya, belum tentu saya sudah belajar banyak seperti yang saya alami ITB sekarang. maksudnya? Masuk ITB ya. Belum tentu saya juga bisa belajar seperti sekarang gitu. Karena kan ya mungkin kulturnya juga beda. Undip juga kita dulu sipil sekolahnya juga banyak keterbatasan. Jadi ya karena ditempa senior, tugas besar dan lain, jadi kita ya mapan lah Mas mentalnya gitu loh. Nah itu dia, kemarin tuh saya tanya adik kelas kita ya 2011 tanya, Mas kalau anak muda sekarang
suruh masuk sipil gimana? Mas, kalau kamu punya anak jangan suruh masuk sipil Mas, kasihan. Iya. Waduh, saya bilang memang begitu ya. Ini sekali ya. Betul sih dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang seperti apa. Cuman ya memang sih kalau karir sih Mas tergantung momentum dan sikon ya. Sekarang kan yang lagi hits kan kayak IT, kemudian financial modeling, ekonomi dan sebagainya. Dan yang memang kalau kita rasakan ilmu teknik sipil tuh memang bisa kerja di mana aja. Banyak insinyur sipil yang jadi direksi di perbankan juga banyak. Cuman ya harus siap dengan tadi tugas yang penempatannya juga tidak jelas di mana gitu kan. Oke Mas, begini. Tadi maksudnya kasihan saya itu dalam arti positif, ternyata gembelengannya itu tidak ringan gitu kan di teman-teman sipil itu ya. Betul. Karena saya dulu satu kos sipilnya banyak gitu kan. Isinya kerjanya cuma gambar dan dulu kan belum ada komputer kan. Gambar tangan. Kalau wah isinya dari pagi sampai pagi gambar, orang nonton atau kemana gitu hari Sabtu masih gambar belum selesai gitu kan. Betul. Ya itulah. Tapi apapun derita masa lalu itu terbayar sekarang gitu kan. Dan itu yang ternyata jujur aja Mas menempa untuk bersosialisasi, untuk ditekan secara mental, stres pekerjaan, kita jadi cukup siap gitu loh. Terus jaga waktunya gimana tuh kuliah? Dulu ya? Ya dulu itu. Ya motivasinya sih orang tua. Saya kan terus terang dari Cirebon orang tua serba keterbatasan Mas. Jadi ya motivasi saya gimana caranya cepat lulus sih. Jadi walaupun saya termasuk suka organisasi juga Mas. Dulu setiap kepanitiaan saya ikut, termasuk saya ketemu istri saya juga kedokteran Undip Mas, itu gara-gara organisasi dulu. Iso nyebrangnya temen Mas. Ya namanya jodoh kan itu bisa ketemu di mana aja Mas. Itu salah satunya ya. Jadi artinya dengan begitu ya kita terbantu ya, artinya walaupun jaga waktu ada strategi Mas. Yang penting cari soal jawab senior-senior yang tadi saya katakan ya deket sama kos-kosan 98 aku gampang pinjemnya gitu loh. Jadi kalau ujian ya saya latihan itu aja Mas, walaupun jarang masuk dalam artian ya nggak komplit absennya, sering titip absen lah Mas. Tapi ya bisa lah gitu loh. Ngapel sempat tapi ya? Apanya? Kalau ngurusan ngapel Mas sempat ke ya, kedokteran? Sempetin Mas, sempetin. Waduh soalnya kan kedokteran itu di bawah loh. Dan kita PD-nya kan dulu ya karena tadi motivasi terbatas, harus cepat lulus, ujian harus bisa, harus dapat surat puas. Aku dapat beasiswa Jarum dan banyak beasiswa Mas, ada BBM, ada PPA. Uang sakuku tuh termasuk untuk kategori mahasiswa waktu banyak itu ya? Tebel Mas. Jadi bisa ke bawah, bisa kemana gitu loh. Jadi kalau ini trik nih kalau pengen dapat anak kedokteran anak sipil nih, ini begini nih caranya dapat beasiswa banyak, uang saku tebel, jadi meluncur ke kedokteran pede. Jadi asisten dosen ada honor Mas dulu ya, walaupun nggak seberapa gitu. Tapi termasuk yang lumayan tebel lah kita dompetnya dulu, walaupun terbatas gitu. Oke. Mungkin ini lebih ke tadi saya menarik ya beasiswa. Mas, bagaimana sih caranya supaya ini kan sekarang beasiswa di mana-mana juga lagi sangat dicari oleh mahasiswa sekarang. Nah, trik supaya kita bisa dapat itu beasiswa, harus apa yang harus kita tunjukkan gitu ya? Iya. Ya pengalaman pribadi sih dulu dan ngamati teman-teman sekarang gitu ya. Pertama harus ada motivasi dapat beasiswa, itu kunci sih. Mau kita dapat beasiswa. Kalau motivasi kan bisa kepepet, bisa wah saya harus ngapel, dompet saya harus tebel, wah orang tua saya terbatas, saya harus ada. Daripada saya bekerja misalnya, belum tentu waktunya bisa bagi. Satu itu harus ada motivasi dapat beasiswa. Dengan motivasi kita jadi mau nyari tahu sumber-sumbernya apa aja. Baik yang ditempel di kampus. Kampus kan juga ada di sipil, ada di fakultas teknik, ada direktorat, itu dicek semua sama saya dulu Mas. Yang ditempel di madingnya jurusan, madingnya dekanat, universitas tak cek semua Mas. Jadi semua saya daftar. Termasuk info dari teman-teman ex SMA yang di ITB, yang di UGM, yang di mana kalau ada kesempatan ngirimin paper atau ngirimin apa dan sebagainya itu saya daftar juga. Jadi ya alhamdulillah sejak semester 4 sampai 7 itu lebih dari 3 beasiswa Mas, ada dari Jarum, PPA, BBM dan sebagainya.
Wow, ya, itu tadi kuncinya motivasi sama terus mau nyari networking juga ternyata ya. Kita nanya teman-teman kita ya, teman-teman tetap dimanfaatkan. Dan rajin tentu saja tadi ya. Tapi akademis harus oke Mas. Karena apa? IPK kan syarat beasiswa Mas. Dulu itu yang utama itu ya. Utama tapi bukan yang paling utama sebenarnya. Syarat dasarnya itu kan, IPK-nya lolos dulu dong. Harus lolos. Ada 2,8, ada yang kalau Jarum tuh 3, kalau PPA BBM dulu kalau nggak salah 2,8 lah. Tapi kan kita dulu di sipil 2,7 aja susah Mas. Gitu. Bisa, belum tentu gampang gitu lah ya. Oke. Kira-kira itu sih Mas. Oke Mas. Nah lanjut setelah lulus bagaimana Mas? Ya, nah ini saya mau cerita lagi ya. Karena saya dulu termasuk yang beruntung lulus cepat, batch yang paling cepat di 2003 lah. Sebelum lulus Mas, kerja praktek, kan ada kerja praktek tuh. Saya kerja praktek di Jakarta, tapi saya dapat jaringan yang banyak dengan kerja praktek. Misalnya project manajerku suruh saya ngerjain tugas ini, ketemu dengan vendor, ketemu dengan konsultan, ketemu dengan saya tak lakukan. Saya tanpa pamrih, dia dikasih rezeki ya tak tombo, tapi kalau enggak ya saya enggak minta gitu loh. Itu prinsip dasar saya waktu itu. Akhirnya apa? Begitu saya selesai kerja praktek, saya diminta bekerja di salah satu konsultan partnernya PM saya waktu kerja praktek di Jakarta. Kantornya di kawasan industri Tugu Wijaya Kusuma di Semarang. Arah ke Kaliwungu lah. Itulah sebelah daerah Tugu lah ya. Daerah Tugu. Nah dari situ sebelum saya wisuda aja Mas, waktu saya masih nyusun skripsi, itu saya udah gagah ke kampus, udah pakai mobil Mas, mobil kantor. Aku masih ingat betul mobilku Katana warna putih. Karena saya ditugasi sebagai sales engineer Mas. Jadi ngitung tender, ngobjek proyek ke Jawa Tengah Jogja kan harus ada kendaraan. Nah itu sebagai kendaraan operasionalku. Wah, udah jadi sebelum wisuda aja saya ke kampus sudah gagah Mas. Teman-temanku masih nulis skripsi, kadang masih ada nilai E, saya udah bisa naktirin teman-teman gitu loh Mas. Dan aku nyetir mobil Mas ke kampus. Dosennya kalah ya. Aku nggak berani ngomong itu, kualat tadi. Jadi ya beruntung juga sih Mas. Katana loh Jimny. Dan waktu itu ya termasuk yang beruntung juga karena ya bisa bantu teman-teman yang kesulitan apa ya mungkin kurang beruntung lah ya. Dapat dosennya yang killer kan ada Mas kadang-kadang. Terus terang aja dulu kosan saya itu jadi salah satu tempat untuk belajar bareng kalau mau ujian. Walaupun saya udah bekerja, udah lulus kan saya ada jeda kira-kira 6 bulan di Semarang itu Mas. Nyelesain tugasku di kantor yang itu, yang ditugasi itu sambil juga menerima teman-teman yang mau diskusi ataupun mengulas soal ujian yang barangkali besok dia harus lulus supaya bisa wisuda dan sebagainya. Itu sih yang saya seneng ya. Walaupun masih bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah setelah itu saya ke Jakarta. Ke Jakarta juga nggak langsung di BUMN. Saya kerja di swasta beberapa kali. Terus ada rekrutmen BUMN saya coba. Karena kan swasta risikonya kan keberlanjutan ya Mas. Yang kadang-kadang kalau BUMN kan udah pastilah keberlanjutannya selama nggak bangkrut kan tetap jalan. Akhirnya saya nyoba dan pertama kali kerja saya di BUMN adalah di Wijaya Karya. Sebagai kepala seksi karena saya pengalaman jadi saya bukan staf di situ sebagai kepala seksi engineering dan perencanaan atau komersial lah. Pertama kali di proyek Angkasa Pura di Bali tahun 2000 mostly 2008-9 lah. Dari situ sampai dengan manajer divisi saya di Wika 2016 GM di Adikarya di Persada Gedung anaknya Adikarya Departemen Gedung tapi proyek swasta lalu ke Berantas Habib Raya sebagai SPP dan pindah-pindah lah sampai sekarang gitu. Nah ini sebelum ke sana ya mungkin ini catatan ya buat adik-adik di kampus kita ya yang nonton di Katekset bahwa saya sudah berkali-kali di inside ini ya hampir semuanya sama bahwa ternyata magang itu bisa membuka peluang yang lebih. Betul. Jadi adik-adik jangan hanya magang urusan nilai nih. Do your best saat magang orang tuh akan melihat dan itu efeknya luar biasa. Betul. Saya rasakan sendiri. Camkan itu berarti ya. Ya kita ingatkan sama-sama. Coba tampilkan tadi biodatanya
Nah, nih beliau nih, coba. Wah, ini dia nih. Kita lihat di profilnya ini luar biasa loh nih. Ini peserta 2 terbaik Sekolah Inovasi BUMN. Wow, top talent Waskita Karya, insinyur terbaik ASEAN 2022. Terus ketua umum. Wah, ini dia nih forum GHSE ya. GHSE ini. Waduh, urusannya dengan quality, health, safety, and environment lah. Wah, ini luar biasa sekali nih. Terus kedua ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Sama aja kan? ASE juga ya. Seru yang juga ya. nomor 5 ini yang menarik, Mas. Iya. Saya itu pembantu Menteri Tenaga Kerja. Oh. Di DK3N itu SK-nya Menteri Tenaga Kerja, Mas. Oh gitu ya. Tugasnya memberikan usulan, pertimbangan, Oh. revisi regulasi tentang K3 gitu ya. Dan lain-lain yang terkait dengan ketenaga kerjaan, tapi fokus ke kesejahteraan kesehatan kerjanya gitu. Oke. Nah, ini ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional ya. Oh iya, pantas ini Kantornya di Kemenaker ya. Kemenaker lantai Iya, 7, iya, iya, betul. keren sekali nih. Dewan K3 Nasional beliau. Itu tapi dari sisi ke teknik sipilan tuh ke Nyambung Mas. Nyambung, Jadi ya. di teknik sipil itu kan kita dulu, saya masih ingat ya waktu zaman, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak mata kuliahnya. Dulu kan ada aspek hukum pembangunan. Di aspek hukum pembangunan tuh kalau adik-adik atau rekan-rekan alumni kan dulu pernah diajari mengenai hukum ketenaga kerjaan. Selain remunerasi kesejahteraan kan yang wajib dipenuhi adalah tanggung jawab keselamatan kesehatan kerja. Itu salah satunya. Yang kedua, hampir di semua keilmuan spesifik seperti hidrolika, statika, hidrologi, mekanika fluida, dan lain-lain gitu ya. K3 itu melekat karena keseimbangan dan ketepatan perhitungan itu mempengaruhi keselamatan kerja. Jadi ada safety engineering. Kalau kita bahasakan safety engineering ada di situ. Kita mau ngitung struktur supaya aman kan harus ngitung statikanya. Ngitung statika berarti kan dalam implementasi di lapangan harus merancang metode kerja dan kesiapan strukturnya, stabilitas dan sebagainya. Itu harus juga dikaitkan dengan safety engineering supaya keselamatannya terjaga. Orangnya tidak celaka gitu loh. Apalagi barangnya nggak ambruk gitu loh, Mas. Oke, jadi sebenarnya itu melekat lah ya, melekat semuanya karena sudah pasti harus aman gitu kan. Kalau nggak bubar. Iya. Kan syaratnya konstruksi atau struktur kan aman, ya kan Mas? Biayanya oke, mutunya oke, ya kan? Terus selamat, tidak ada orang yang celaka gitu loh. Iya ya, nah itu berarti ya itu sebenarnya untuk sipil, HSE itu sangat melekat ya, karena nggak ada tawaran. Bahkan di orang sipil nih yang bekerja di migas, HSE itu bisnis tersendiri, Mas. Bisnis tersendiri. Kenapa demikian? Karena begitu kita ada kecelakaan kerja sekali saja di bisnis migas itu kita akan dapat black sanction atau sanksi hitam, di mana minimum setahun ke depan kita nggak boleh tender. Gitu loh. Artinya kan udah bisnis tersendiri harus diamankan gitu loh. Belum lost time injury preventif atau pencegahan kehilangan jam kerja yang mempengaruhi waktu delivery. Kalau ada kecelakaan kan di stop tuh. Berapa ratus alat kerja yang nganggur dalam jangka waktu lama, sewanya jalan terus. Belum korban, reputasi, ya kan? Harga saham. Kalau TBK kan viral, jejak digitalnya ada ambruk di mana-mana, sahamnya anjlok ya. Jadi ini luar biasa K3 itu menurut saya. Oke. Nah, ini keren ya, luar biasa ya. Sekarang apa nih yang saya lihat agak aneh tadi apa ya? Itu World Safety masih HSE. Dewan Pimpinan Nasional Sekjen DPN Apjasi nih. Ceritanya bagaimana nih di Apjasi? Ya, ini menarik juga ya. Apjasi itu Asosiasi Pengguna Jasa Security. Oke. Nah, ini security itu Mas bagian daripada HSSE sebetulnya. Healthy, Safety, Security, Enviro. Kalau di Pertamina direktoratnya itu namanya Direktorat HSSE. Ada S1 lagi. Tambah S-nya ya. Security. Ya. Security juga vital. Kenapa? Begitu ada ancaman bom, walaupun cuman bohongan di bandara atau di pesawat, dampaknya luar biasa. Bagi perusahaan pengelola penerbangan pun reputasinya bakal sulit banget gitu loh kalau itu terjadi. Makanya kan sekarang ancaman bom yang bercanda aja atau
tidak benar-benar gitu ya, sanksinya kan pidana gitu. Itu satu. Yang kedua, gedung atau bisnis yang luar biasa sekalipun begitu ada gangguan keamanan, ya bom, nggak usah bom meledak lah. Di kantor SCBD misalnya ada gedung tinggi, ada suara ledak aja walaupun dari gas, bukan dari bom loh ya, itu juga problem. Investor tidak percaya lagi potensinya. Orang-orang pada menarik diri yang mau investment, yang mau join karena keamanannya nggak terjaga. Jadi ya security juga bagian penting dari keberlangsungan usaha. Karena yang namanya security bukan satpam loh ya. Security itu ya semuanya. Belum lagi sekarang Mas, yang baru-baru ini ransomware. Data itu termasuk itu IT. Ya. Jadi security itu ya fisik ya IT. Ada cyber security, ada physical security dan sebagainya. Itu dah ini ya whole ya. Whole ya. Kenapa saya mau terlibat ya? Salah satunya ya apa-apa yang menurut saya itu baik dan merupakan bagian dari keberlangsungan usaha, saya pasti mau karena bagi saya itu kebaikan gitu. Nah ini keren, ternyata ini ilmu baru tuh, security. Itu harus melekat juga di dalam bentuk usaha apapun ya. Betul Mas. Selanjutnya ini yang saya agak lihat ini Dewan Penasihat Apkindo ya. Masih ya Pak? Masih. Oke. Ya banyak sekali ini. Wah ini ada Best Digital Innovation. Itu ngerjain apa dulu tuh ceritanya? Ini sederhana nih ya. Konsepnya dulu waktu 2016 tuh banyak kecelakaan kerja Mas. Ada juga yang orang lagi ngecor pakai bucket itu Mas. Kan zaman dulu kan kalau ngecor di gedung tinggi kan orang naik bucket ya, bucket cor. Terus dia ngungkit tuasnya, cornya baru turun kan. Tapi tidak sedikit bucket itu lepas dari ikatan tower crane. Berarti kan automatically hilang nyawanya. Nah, saya terinspirasi dari situ dengan teman-teman tentunya. Saya hanya mengarahkan aja lah, yang kerja sih tim ya. Saya hanya numpang nama lah Mas kasarannya. Jadi idenya adalah bagaimana kecelakaan kerja atau orang hilang nyawa akibat naik di bucket cor itu sudah terkurangi dengan digitalisasi. Kita bikin yang namanya bucket cor tanpa orang naik tapi dengan kontrol handphone. Selama ada wifi dan kuota, kita pencet bucketnya buka sendiri. Betonnya turun habis. Begitu kita pencet bucketnya nutup lagi biar nggak ngocor kemana-mana Mas. Itu ya, keren, kan udah nggak ada orang. Kalaupun jatuh ya paling menghilangkan risiko ya. Menghilangkan risiko sekali. Dan itu sangat membantu. Dan banyak mendapatkan apresiasi terutama dari sektor PUPR, konstruksi dan penggerak digital karena 2016 kan awalnya booming digitalisasi itu Mas. Itu sih idenya. Oke. Nah sekarang kita lanjut berikutnya ya. Mungkin sesi ini lebih ke manfaat gitu ya. Kalau saya boleh tahu nih, Mas Subhan jadi seperti sekarang itu kan bagaimana sih Mas cerita pembentukan diri ini? Ini contoh juga buat adik-adik nih. Ya pertama sih pengalaman ya Mas, izin pengalaman saya sendiri ya. Satu, kita kalau nggak kepaksa biasanya ide-ide itu juga nggak banyak. Pertama yang saya alami itu awalnya dari terpaksa dulu. Ya tadi dari mulai kuliah orang tua saya terbatas semuanya, harus cepat lulus. Punya cita-cita rada tinggi kan, ya saya harus kerja keras gitu kan. Yang kedua networking Mas. Setelah saya kepepet, saya kan muncul ide-ide nih. Saya harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa approach ini, harus bisa kenal dengan siapapun gitu loh. Dan sebagainya. Tapi saya juga harus ringan tangan, ringan waktu. Diminta siapapun bantu hadir, bantu ngisi ini, ngisi itu. Ya aku ringan. Supaya apa? Supaya ada kesempatan yang mahal. Ketemu orang-orang yang saya ingin temuin di kesempatan acara apa dan sebagainya. Networking. Yang ketiga ya tentunya baik-baiklah sama semua orang. Atasan, teman kerja, bawahan sekalipun. Kita harus baik-baik. Ibarat kata nih, ada hal yang menurut kita ganjil dan tidak berpihak pada kita sekalipun dan kita yakini itu betul, ya kita jangan membalas dengan ketidakbaikan. Kita harus bisa mengalahkan pikiran negatif kita dengan positive thinking kita. Ya pastilah namanya kerja, nggak usah kerja lah. Satu rumah aja adik kakak kadang-kadang ada yele-yele apa kan pasti ya. Tapi itu harus kita kalahkan dengan pikiran positif. Pokoknya positif aja. Orang berbuat
tidak baik sekalipun jangan dibalas. Harus kita balas dengan kebaikan. Makanya tadi yang ketiga, baik-baiklah sama semua orang. Karena tadi loh, kita nggak pernah tahu bawahan kita yang kita tidak baikin sekarang. Misalnya suatu saja di atasan kita yang mempengaruhi kita dan karir kita, bahkan karir keluarga kita gitu loh. Itu kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Baik-baiklah sama semua orang. Ketika kamu menjabat, ini yang keempat nih. Ketika kamu menjabat, kamu harus bermanfaat untuk siapapun. Jangan ketika kamu menjabat, orang mencemooh, tidak ada gunanya selama dia menjabat. Nggak ada bekasnya. Nggak usah materi lah mas. Nggak usah materi. Materi itu kan subjektif ya. Tapi manfaat itu bisa ngangkat adiknya alma mater sipil Undip misalnya. Bisa meng-SK-kan dia dari outsourcing jadi pegawai tidak tetap, dari PTT jadi PT. Selama kita punya kewenangan kan kita bisa melakukan apa? Yang penting SOP. Pendukungnya jelas, profesional dan sebagainya. Ya subjektivitas dikit-dikit boleh lah. Kan? Tapi ya tetap underlayingnya mendukung. Nah ini menarik nih. Kalau begitu artinya, ya sekarang masuk nih, ikateksi itu penting gak sih? Oh sangat penting. Sangat penting mas. Makanya ikateksi, saya kan kebetulan juga pengurus, tapi saya mohon maaf juga mas, kurang aktif sebetulnya. Saya pengurus wakil ketua bidang 5 sebetulnya saya. Wakilnya Mas Tri Broto ya. Dan sangat penting karena tadi mas, karena kita berharap wadah ikateksi ini bisa menjembatani demand dan juga supply. Siapa butuh apa, siapa memerlukan apa tuh ketemunya di sini. Gitu loh, orang yang lagi jobless misalnya ketemu sama orang yang lagi punya kewenangan. Mahasiswa yang sulit kerja praktek ketemu dengan para kepala proyek. Terus adik tingkat atau keluarga ikateksi yang memang butuh doa restu untuk bisa promosi atau apapun, bisa dicarikan jalannya gitu loh mas. Dan lain-lain lah. Dan itu menurut saya challenge buat kita semua, karena ya kita kalau boleh jujur itu belum optimal. Berarti itu hal yang harus segera kita benahi dan kita tingkatin terus menerus. Istilahnya lebih kontributif lagi lah ya, sama semua ya. Ya itu seru. Ya terus jangan gengsi lah, junior jangan gengsi ketemu senior. Senior juga tidak malu untuk ngontak, untuk minta tolong. Kan kadang-kadang banyak junior yang sedang punya amanah, punya tugas, ya siapa tahu dia bermanfaat untuk ikateksi. Kembali lagi tidak hanya materi ya, tapi pemikiran, ide, sharing mas, dan lain-lain. Wah ini keren, ya itu, ini luar biasa nih. Kalau ikateksi kita arahkan ke sana, wow dampaknya jadi itu. Jadi penghulu lah mas, ikateksi harus jadi penghulu. Penghulu antara demand dan supply udah intinya gitu. Ini tidak buat adik-adik juga nih, ternyata buat semua juga teman rekan-rekan ikateksi yang sedang menyaksikan ini bisa jadi sama-sama ya kita membenahi apa yang ingin kita capai di ikateksi sehingga lebih bermanfaat untuk semuanya. Jadi saling ya, ada ketersalingan ini bisa kita manfaatkan. Toh orangnya ada di sini semua gitu kan, ya nggak kemana-mana. Nah mas terakhir ini mahasiswa baru mulai masuk, mahasiswa yang ini juga sudah mulai lulus, yang akan memasuki dunia kerja. Pesannya apa nih, masukannya buat mereka? Sebetulnya pesannya tadi udah kita gali semua mas. Itu dari awal cari kos-kosan sampai bekerja sampai baik-baik sama semua orang, itu udah digali semua sebetulnya. Tapi kalau izin boleh saya simpulkan ada 5 hal yang perlu kita ingat terus ya. Pertama adalah komitmen. Komitmen kita 5K, saya sebutnya 5K. Pertama adalah komitmen. Kita tuh lulus tuh misalnya masuk mahasiswa baru, komitmen kita apa sih terhadap orang tua terutama, terhadap dosen, terhadap diri kita sendiri lah. Apakah kita sekolah hanya status saja atau kita juga punya cita-cita setinggi langit, itu kan komitmen. Nah, sehingga kita bisa menata manajemen waktu kita, manajemen kuliah kita tanpa diawasi siapapun gitu loh ya. Ya karena kalau ngekos kan sopo sing ngarep ngawasi Mas. Kan kita sendiri yang menentukan kita berhasil atau enggak. Itu satu. Nanti bagi yang akan bekerja juga komitmen lagi. Kamu bekerja tuh punya visi apa gitu loh. Apakah karirmu ya yang penting saya pegawai tetap, nanti mengalir aja lah. Itu kan masalah komitmen. Oh aku harus jadi orang yang paling tinggi
amanahnya atau tugasnya supaya saya bisa bermanfaat bagi semua orang, bisa membantu yang membutuhkan, bisa mengembangkan kampus saya misalnya atau apapun lah ya. Itu kan masalah komitmen. Yang kedua adalah kedisiplinan. Jadi kita baik kuliah, kerja, tugas harus disiplin. Kalau ada hal-hal yang sifatnya godaan atau kendala ya dikaji supaya disiplinnya jangan sampai lepas gitu loh. Terus kayak yang ketiga harus memupuk keteladanan minimal untuk diri kita sendiri lah. Kalau kita jadi mahasiswa ya kita harus memupuk keteladanan minimal untuk kita sendiri supaya ya orang tua juga seneng gitu kan. Terus syukur-syukur bisa menginspirasi teman-teman seangkatan gitu kan. Bekerja juga begitu. Kita teladan minimal saya sebagai pegawai syukur-syukur bisa untuk tim saya. Apalagi kalau kita udah jadi bos, ya kita harus jadi teladan bagi semua tim gitu loh. Sehingga tim kita itu selalu nurut sama kita tanpa harus ditekan. Untuk hal-hal yang baik tentunya ya dan sebagainya. Terus yang keempat adalah kerja tim. 4K yang keempat adalah kerja tim. Kompak lah. Kerja tuh mau dipasangkan nama siapapun di tempat manapun, baru atau lama, resistensi pasti ada. Tapi kita harus punya cara untuk mengatasi itu. Ya dengan merangkul, dengan bahasanya tawaduk lah. Walaupun kamu bos ya kamu kalau di tempat baru ya harus bisa menempatkan diri. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Supaya tidak ada orang lain yang bisa merendahkanmu siapapun gitu loh. Hati loh ya bukan diri loh ya. Kalau diri kita harus tinggiin diri kita. Tapi hati wajib kita rendahkan. Toh kalau orang melihat kita kompeten nggak usah kita show on, orang juga tahu kok. Yang kelima adalah konsistensi. Konsistensi itu ya kalau udah bagus ya bagus aja terus, jangan naik turun. Kalau sekolah IP-mu tinggi ya harus dijaga terus. Kalau IP-mu rendah harus naik tapi naiknya konsisten gitu supaya lulus bisa 3 lah syukur-syukur. Kerja juga gitu. Kan ada istilah tuh al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi katanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. 1 keramat aja luar biasa apalagi 1000 keramat. Ya. Nah mungkin itu Mas kesimpulannya sih. Wow, luar biasa. Ini inspirasinya mendalam dari Mas Subhan ya. Viewers, itu tadi tamu kita kali ini. Mas Subhan, Teknik Sipil 2003. Kita akan kembali lagi nanti dengan narasumber-narasumber yang lain. Kita cukup untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapat manfaat yang lebih dari apa yang disampaikan oleh tamu kita pada hari ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Top IKTeksi.